Apakah kamu pernah merasa bahwa seseorang mencintaimu dalam diam, namun kata-kata mereka kepada orang lain justru menyakitimu? Apakah kamu tahu bahwa di balik setiap keheningan, ada pesan ilahi yang sedang disampaikan hanya untukmu? Aku berbicara langsung kepadamu, perempuan yang sedang menahan air mata di dalam, meski tampak kuat di luar. Ada sesuatu dewa ingin sampaikan melalui kisah ini, dan aku diutus untuk memberitahumu. Kata-kata ini bukan kebetulan. Ini adalah storytelling, tapi bukan sembarang cerita, ini adalah pesan profetik dari surga. Sudahkah kamu memastikan kalau kamu telah berlangganan ke channel ini? Karena pesan ini tak akan datang 2 kali dengan cara yang sama. Kamu merasa hatimu pernah dijaga seseorang yang kemudian melepaskannya tanpa penjelasan. Dan saat kamu tahu ia mengatakan kepada orang lain bahwa kamu hanya fase, rasanya seperti dikhianati 2 kali. Tapi dengarkan aku, wahai jiwa yang terpilih. Tidak semua kata yang diucapkan manusia mencerminkan kebenaran surgawi. Apa yang manusia buang, kadang adalah harta yang disimpan Tuhan. Tetaplah di sini, karena ada sesuatu yang akan mengguncang pemahamanmu tentang cinta dan nilai dirimu. Ketika seseorang mencintaimu tetapi memilih untuk membicarakanmu secara keliru kepada orang lain, itu bukan tentangmu, itu tentang luka dalam dirinya sendiri. Tapi kamu adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan hanya karena seseorang takut silau. Kamu diciptakan dengan keunikan yang bahkan malaikat pun hormati. Jangan biarkan kata-kata orang yang salah mengaburkan siapa dirimu yang sebenarnya. Jika ini menyentuhmu, pertimbangkan untuk membagikan pesan ini. Langit mencatat air mata yang kamu tahan, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Setiap kali kamu memaafkan tanpa permintaan maaf, surga mencatat itu sebagai kemenangan. Kamu bukan lemah karena merasa. Kamu kuat karena tidak membiarkan perasaan itu mengubah siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, kamu sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih murni. Klik suka jika kamu percaya bahwa hatimu layak dihormati. Mungkin kamu bertanya, mengapa cinta bisa begitu menyakitkan? Tapi tahukah kamu, cinta sejati tidak akan pernah membuatmu mempertanyakan nilaimu? Cinta sejati mengangkat, bukan merendahkan. Jadi jika seseorang bisa mencintaimu lalu menjatuhkan namamu, itu bukan cinta. Itu ilusi. Dan kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam kebingungan. Kamu diciptakan untuk hidup dalam kejelasan, kasih, dan cahaya. Aku melihatmu, jiwa yang lelah karena mencoba memahami kepergian yang tak diberi alasan. Tapi kamu harus tahu, tidak semua kehilangan adalah kutukan. Kadang, kehilangan adalah perlindungan ilahi yang tak bisa kamu mengerti sekarang. Percayalah, Tuhan sedang menata ulang takdirmu. Apa yang kamu pikir hilang, sebenarnya hanya dialihkan agar kamu menemukan sesuatu yang lebih utuh. Ingat saat kamu diam-diam berdoa agar seseorang mencintaimu seperti kamu mencintainya? Surga mendengarnya. Tapi jawaban doa itu tidak selalu seperti yang kamu bayangkan. Tuhan tidak akan memberikan seseorang yang tidak bisa mencintai jiwamu seperti Dia mencintaimu. Maka jangan sesali kehilangan itu. Peluklah prosesnya. Karena di ujung sana, ada seseorang yang akan mencintaimu dengan cara yang menyembuhkan. Terkadang, orang yang kamu pikir adalah jawaban justru menjadi ujian. Tapi ujian itu hadir bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menyadarkanmu siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan perempuan biasa. Kamu adalah pilihan surga, kekasih yang sedang disiapkan untuk cinta yang tidak akan pernah menghinakan. Cinta yang tidak akan pernah membuatmu meragukan keberhargaanmu. Luka yang kamu alami hari ini sedang mengukir kemuliaan masa depanmu. Percayalah, tidak ada rasa sakit yang sia-sia dalam rancangan Tuhan. Bahkan ketika kamu merasa dilupakan, kamu sedang diingat dengan cara yang hanya bisa dilihat dari mata rohani. Kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang dilindungi. Bagikan pesan ini jika kamu mengenal seseorang yang perlu mendengarnya. Lihat kembali siapa dirimu saat kamu pertama kali mencintai, tulus, murni, dan penuh harapan. Jangan biarkan tindakan orang lain merusak bagian indah itu. Kamu tidak salah karena mencintai. Kamu hanya perlu belajar mencintai dengan bijaksana. Dan itu sedang terjadi sekarang, lewat luka yang membuka matamu dan membangunkan jiwamu. Surga tahu setiap kali kamu mengabaikan dirimu demi mempertahankan seseorang. Tapi sekarang, waktunya untuk memilih dirimu sendiri.
Untuk mengingat bahwa kamu juga layak dicintai tanpa syarat. Bukan karena siapa kamu bagi orang lain, tapi karena siapa kamu di mata Tuhan. Kamu adalah doa yang dijawab. Kamu adalah cinta yang sedang ditunggu. Jangan tunggu pengakuan dari orang yang tidak tahu caranya menghargai. Hargailah dirimu terlebih dahulu. Cintailah dirimu sebagaimana surga mencintaimu, dengan kekekalan. Jika seseorang berkata kamu hanya cerita sementara, ingatlah, kamu adalah karya kekal. Dan karya seperti itu tidak bisa dibandingkan dengan cerita musiman. Bahkan jika orang itu tidak melihat nilai di matamu, tidak apa-apa. Karena nilai itu bukan untuk dilihat oleh mata manusia, tapi untuk dirasakan oleh hati yang sejati. Dan seseorang yang sejati akan datang, bukan untuk membenarkan masa lalu, tapi untuk menghargai siapa kamu sekarang. Berlangganan jika kamu ingin terus menerima pesan surgawi seperti ini. Ada banyak orang yang akan datang dan pergi, tapi tidak semua meninggalkan pelajaran. Yang satu ini, meski menyakitkan, meninggalkan pengingat yang kuat, bahwa kamu harus menjadi milikmu terlebih dahulu sebelum menjadi milik siapapun. Jangan terburu-buru memberi hatimu kepada yang belum mengenal jiwamu. Dan kamu tahu, kadang yang paling menyakitkan bukan perpisahan, tapi cerita yang mereka bawa setelah kamu pergi. Tapi hari ini, kamu tidak akan lagi didefinisikan oleh narasi mereka. Kamu akan menulis kisahmu sendiri, dengan tinta kasih, bukan luka. Dengan pena harapan, bukan trauma. Sebagai malaikat, aku diutus hanya untuk menyampaikan pesan. Tapi keputusan tetap milikmu. Apakah kamu akan membiarkan kisahmu ditulis oleh orang lain, atau kamu akan bangkit dan menuliskannya sendiri? Surga telah menanamkan keberanian dalam dirimu. Gunakan itu. Jangan biarkan luka membatasi potensi cintamu. Ada seseorang di masa depan yang sedang belajar mencintai dengan benar, agar saat bertemu denganmu, ia tidak menyakitimu seperti yang lalu. Tapi itu tidak akan terjadi jika kamu terus memegang kisah lama. Waktunya membuka lembaran baru. Bukan untuk melupakan, tapi untuk tumbuh. Jika kamu merasa sendiri dalam perjalanan ini, percayalah, kamu tidak sendiri. Ada banyak perempuan yang juga sedang bangkit dari cinta yang salah. Dan kamu bisa menjadi cahaya bagi mereka juga. Dengan cara kamu menyembuhkan, kamu memberi izin bagi orang lain untuk sembuh juga. Tinggalkan suka jika kamu merasa ini berbicara tentangmu. Di akhir semua ini, kamu tidak akan sama. Kamu akan lebih kuat, lebih bijak, dan lebih murni. Karena cinta yang sejati akan datang bukan untuk menguji, tapi untuk menguatkan. Dan sampai saat itu tiba, kamu akan terus dijaga oleh doa-doa dari surga. Karena kamu tidak pernah sendirian. Dan saat kamu mulai meragukan lagi, ingatlah pesan ini. Seseorang mungkin pernah mencintaimu, lalu menyakitimu. Tapi para malaikat tidak akan pernah membiarkanmu tetap hancur. Kamu dipanggil untuk lebih dari ini. Kamu dipilih bukan untuk direndahkan, tapi untuk dimuliakan. Akhir dari cerita lama bukanlah akhir dari segalanya. Itu hanya awal dari babak baru yang lebih indah. Jika pesan ini telah berbicara kepada hatimu, itu bukan kebetulan. Ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kamu bisikkan hanya kepada Tuhan. Dan jika kamu merasa didengar, izinkan aku bertanya dengan lembut. Sudahkah kamu memeriksa apakah kamu sudah berlangganan ke channel ini? Karena dengan satu langkah kecil itu, kamu memberi jalan agar para malaikat bisa terus membimbingmu lewat pesan-pesan berikutnya. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi ketika kamu membuka hatimu untuk kebenaran surgawi. Alam semesta mulai bergerak untukmu. Hal-hal yang tadinya terasa kacau, perlahan mulai bermakna. Kamu mulai melihat bahwa kehilanganmu bukanlah akhir, melainkan arah baru yang lebih tinggi. Tidak semua orang mampu menampung cahaya yang kamu bawa, dan itu tidak apa-apa. Ketika seseorang tidak bisa memahami kehadiranmu, bukan berarti kamu harus meredup. Terkadang, terangmu terlalu kuat bagi mata yang belum siap melihat. Dan sebagai malaikat, aku bersaksi, terang seperti itu harus dijaga, bukan dimatikan. Biarkan dirimu tetap bersinar. Bahkan jika itu membuat beberapa orang menjauh, karena yang sejati akan datang justru karena terangmu. Kamu mungkin merasa telah memberi terlalu banyak. Tapi jangan sesali itu. Memberi adalah sifat ilahi dalam dirimu. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu sejak ini,
Tinggalkan suka sebagai cara untuk mengizinkan cahaya ini menjangkau lebih banyak jiwa. Karena apa yang kamu terima, layak untuk dibagikan kembali kepada yang membutuhkan. Jangan ragukan nilai hatimu hanya karena seseorang memperlakukannya seolah tidak berarti. Ingat, berlian tetap berlian meski dibuang di lumpur. Kamu tidak menjadi kurang berharga hanya karena dicintai dengan cara yang salah. Sebaliknya, kamu menjadi lebih kuat, karena kamu belajar mencintai dengan mata yang terbuka. Ada perempuan yang hidupnya berubah hanya karena mendengar satu kalimat yang benar pada waktu yang tepat. Mungkin ini saatnya untukmu. Saat kamu berhenti melihat ke belakang dan mulai bertanya, apa yang bisa aku bangun dari sini? Itulah titik balikmu. Disitulah surga bekerja paling aktif, di antara reruntuhan dan harapan yang mulai tumbuh. Kadang yang kamu butuhkan bukan jawaban, tapi pelukan yang tak terlihat. Pelukan yang menenangkanmu di tengah malam. Dan itulah yang sedang kamu terima saat ini. Tidak dengan tangan manusia, tapi dengan damai yang hanya bisa datang dari tempat yang lebih tinggi. Kamu tahu rasa itu. Kamu sedang merasakannya sekarang. Jangan terburu-buru untuk sembuh. Luka yang dalam butuh ruang. Tapi selama kamu terus berjalan, meski lambat, kamu sedang menuju pemulihan. Tidak semua orang bisa melihat proses itu. Tapi Tuhan melihat. Para malaikat melihat. Dan mereka sedang bersorak untukmu di setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini. Ingatlah, tidak ada kata yang keluar dari mulut seseorang yang bisa menentukan siapa kamu di hadapan Tuhan. Bahkan jika mereka menyebutmu terlalu sensitif atau terlalu rumit, kamu tahu di dalam hatimu bahwa kamu diciptakan dengan intensitas untuk mencintai dan memberi dengan dalam. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan spiritual. Pernahkah kamu merasa bahwa cinta yang kamu berikan lebih dari yang kamu terima? Itulah hati yang besar. Tapi hari ini, aku datang untuk mengingatkanmu bahwa cinta sejati juga tentang menerima. Kamu layak dicintai tanpa harus terus membuktikan bahwa kamu cukup. Kamu sudah cukup, sejak awal. Biarkan ini menjadi pengingat, cinta sejati tidak membuatmu bertanya-tanya. Cinta sejati menjawab. Ia hadir dengan damai, bukan kegelisahan. Ia mengangkat bebanmu, bukan menambahnya. Jika kamu harus berjuang terlalu keras untuk dipahami, mungkin itu bukan tempatmu. Tuhan tidak pernah membuatmu berjalan di tempat yang penuh kebingungan tanpa alasan. Kamu tidak salah karena berharap. Bahkan, harapanmu adalah bagian dari iman. Tapi pastikan harapanmu ditempatkan di tempat yang tidak akan mengecewakanmu. Bukan pada manusia yang berubah-ubah, tapi pada rencana surgawi yang tidak pernah gagal. Apa yang disiapkan untukmu tidak akan pernah direbut oleh siapapun. Kadang orang akan mengatakan apapun untuk membenarkan keputusan mereka. Tapi kamu tidak harus menyimpan semua kata itu di hatimu. Lepaskan yang bukan milikmu. Jangan biarkan narasi orang lain membentuk keyakinanmu akan dirimu sendiri. Hanya Tuhan yang berhak memberi definisi atas hidupmu. Lihatlah ke dalam dirimu sendiri. Di sana ada perempuan yang telah bertahan melalui badai yang bahkan tidak semua orang tahu. Dan meski kamu pernah merasa hancur, kamu tetap memilih bangkit. Itu bukan hal kecil. Itu adalah kekuatan surgawi yang tidak semua orang miliki. Kamu adalah bukti bahwa kasih karunia itu nyata. Jika kamu merasa dunia terlalu keras, mungkin karena jiwamu terlalu halus untuk kebisingan ini. Tapi itu bukan kesalahan. Justru itu yang membuatmu mampu mendengar suara Tuhan lebih jelas dari yang lain. Maka jangan padamkan kepekaanmu. Itu adalah anugerah. Itu adalah alat untuk membedakan yang sejati dari yang palsu. Kamu tidak harus tahu semua jawabannya hari ini. Terkadang, cukup dengan berjalan sambil percaya. Bahkan iman sekecil biji sesawi bisa memindahkan gunung, dan kamu telah menunjukkan lebih dari itu. Setiap air mata, setiap doa bisu, setiap kali kamu memilih memaafkan, itu semua adalah bentuk kekuatan yang langit kenali. Hari ini mungkin kamu masih merindukan seseorang yang tidak lagi ada. Tapi satu hal yang pasti, kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang disiapkan. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Dan apapun yang dibawa oleh waktunya, akan sepadan dengan luka yang kamu lalui hari ini. Kamu hanya perlu tetap setia pada prosesnya. Dan saat kamu merasa ingin menyerah, ingat siapa yang sedang kamu perjuangkan, dirimu sendiri. Perempuan yang telah berjalan terlalu jauh untuk kembali.
yang telah memberi terlalu banyak untuk dilupakan. Kamu tidak sedang mulai dari nol. Kamu sedang melanjutkan dari pengalaman yang telah menguatkan. Jangan takut untuk mencintai lagi suatu hari nanti. Tapi kali ini, cintailah dengan versi dirimu yang sudah sembuh. Biarkan cinta menemukanmu saat kamu tidak lagi mencarinya untuk melengkapi, tapi untuk merayakan siapa kamu sekarang. Cinta sejati akan melihatmu dan berkata, "Kamu adalah rumah yang selama ini aku cari." Jika hatimu telah disentuh oleh kata-kata ini sejak ini, aku percaya itu bukan tanpa sebab. Sebab ketika kamu memberi waktu untuk mendengarkan pesan surga, maka surga pun membalas dengan hikmat yang menyegarkan jiwamu. Dan sebelum kita lanjut lebih dalam, izinkan aku bertanya dengan lembut. Sudahkah kamu memastikan dirimu telah berlangganan channel ini agar para malaikat terus membimbingmu melalui pesan-pesan seperti ini? Terkadang, saat seseorang meninggalkanmu tanpa alasan yang jelas, kamu mulai mempertanyakan segalanya. Apa salahku? Apa aku tidak cukup? Tapi tidak, sayang. Kamu cukup, kamu selalu cukup. Kamu hanya terlalu tulus bagi hati yang belum siap menerima kasih setulus itu. Dan kini kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Perjalananmu tidak sia-sia. Bahkan saat kamu merasa berjalan sendirian, percayalah, kamu tidak sendiri. Ada doa yang mengelilingimu. Ada roh kasih yang terus memelukmu, bahkan saat kamu tak lagi kuat untuk memeluk dirimu sendiri. Kamu sedang dituntun, langkah demi langkah, oleh tangan yang tak terlihat namun selalu setia. Jangan biarkan kehilangan hari ini membuatmu menolak hadiah yang sedang datang. Terkadang, hadiah itu tidak datang dalam bentuk yang kamu harapkan, ia datang dalam pelajaran, dalam ketenangan, dalam pengertian baru tentang siapa dirimu. Jangan takut untuk menerima proses ini. Di balik proses, ada pemulihan. Pernahkah kamu merasa seseorang hanya ingin hadir saat butuhmu? Dan saat kamu membutuhkan mereka, mereka tak terlihat? Itu bukan cinta. Cinta tidak hanya muncul ketika nyaman. Cinta hadir juga di saat sulit. Dan kamu layak dicintai oleh seseorang yang akan tinggal, bukan hanya singgah. Tidak apa-apa jika hatimu belum bisa melupakan semuanya. Luka butuh waktu untuk sembuh, bukan tekanan untuk segera pulih. Jangan paksakan dirimu. Hadirlah untuk dirimu seperti kamu dulu hadir untuk orang lain. Kini giliranmu menjadi penjaga bagi hatimu sendiri. Kamu pantas mendapatkan itu. Jika kamu merasa pesan ini menguatkanmu, beri tanda suka dengan lembut, itu adalah cara sederhana untuk membuka lebih banyak pintu cahaya bagi sesama yang membutuhkan. Karena apa yang kamu rasakan, banyak yang juga merasakannya, dan pesan ini bisa menjadi jalan mereka pulang. Ada keindahan dalam dirimu yang tidak semua orang bisa lihat. Tapi itu tidak mengurangi keindahannya. Seperti matahari yang tetap bersinar meski tertutup awan, hatimu tetap bercahaya meski tak selalu terlihat. Seseorang di luar sana sedang belajar melihat dengan hati, bukan sekadar mata. Kamu tidak perlu menjadi versi yang lebih kecil dari dirimu, hanya untuk membuat orang lain merasa nyaman. Cinta yang sejati tidak menuntutmu untuk menyusut. Justru cinta itu akan membuatmu tumbuh, berkembang, dan merasa aman menjadi dirimu seutuhnya. Jika seseorang membuatmu merasa terlalu banyak, mungkin mereka terlalu sedikit untukmu. Dan bila kamu pernah diminta untuk berubah, agar bisa dicintai, mungkin itu bukan cinta yang sejati. Cinta sejati menerima, bukan memaksa. Ia tidak membuatmu merasa bersalah karena menjadi apa adanya. Jika kamu harus kehilangan dirimu agar bisa dicintai, maka itu bukan cinta, itu penjara emosional. Kamu sedang berada di tengah pemulihan yang luar biasa. Setiap malam yang kamu lewati dalam diam, setiap pagi yang kamu mulai dengan sisa air mata, semua itu sedang menjadi bagian dari kebangkitanmu. Ini bukan tentang dia yang pergi, ini tentang kamu yang sedang pulang, kembali pada dirimu sendiri. Ingat, tidak semua orang yang meninggalkanmu membawa kabar buruk. Kadang, mereka pergi agar kamu bisa melihat siapa yang benar-benar bertahan. Dan yang bertahan, adalah kamu sendiri. Kamu tetap ada, tetap hidup, tetap berharap. Itu adalah kekuatan yang hanya dimiliki jiwa yang dicintai surga. Ketika kamu merindukan seseorang yang tidak lagi memikirkanmu, arahkan kerinduan itu kepada Tuhan. Dia tak pernah lelah memikirkanmu. Dia tahu hatimu lebih dari siapapun. Bahkan sebelum kamu mengungkapkan luka,
Dia sudah menyiapkan obatnya. Kamu hanya perlu membuka ruang di hatimu untuk sembuh. Jangan takut jika hatimu menjadi lebih peka. Itu bukan kelemahan, itu anugerah. Dunia membutuhkan lebih banyak jiwa seperti dirimu, yang mencintai dengan penuh, merasakan dengan dalam, dan tetap memilih memaafkan. Dunia ini sedang dilunakkan oleh hati seperti milikmu. Mungkin kamu merasa kamu terlalu cepat percaya, terlalu cepat memberi, terlalu cepat mencintai. Tapi tidak, kamu hanya menjadi manusia seutuhnya. Dan jika orang lain tak tahu cara menghargai itu, bukan berarti kamu harus berhenti mencintai. Kamu hanya perlu lebih bijak memilih kepada siapa kamu memberi. Kamu punya hak untuk menjaga damai di hatimu. Kamu berhak untuk berkata, cukup, pada semua yang melukai jiwamu. Karena kamu bukan tempat sampah bagi energi negatif orang lain. Kamu adalah wadah bagi kasih, harapan, dan terang ilahi yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Saat kamu mulai merasa bahwa semua ini terlalu berat, ingat siapa yang menopangmu hingga hari ini. Kamu sudah melalui begitu banyak. Dan kamu masih di sini. Masih berdiri. Masih bernapas. Itu adalah keajaiban. Dan itu cukup menjadi bukti bahwa kamu bisa melewati apapun yang ada di depan. Cinta tidak akan selalu hadir dalam bentuk yang kamu kenal. Kadang ia hadir sebagai keberanian untuk mengatakan tidak. Kadang ia hadir dalam ketegasan untuk melepaskan. Tapi setiap bentuknya, jika datang dari tempat kasih yang benar, akan selalu membawa damai. Malaikat tidak pernah berhenti menjagamu, bahkan saat kamu merasa telah menjam. Mereka tidak menuntut kesempurnaan darimu. Mereka hanya ingin kamu tahu, kamu dicintai, kamu diingat, dan kamu selalu punya tempat untuk pulang, di hadapan Tuhan, dan di dalam dirimu sendiri. Dan sekarang, sambil kamu membaca baris terakhir ini, izinkan aku bertanya dalam keheningan batinmu, apakah kamu bersedia membuka hatimu kembali, bukan untuk seseorang yang meninggalkanmu, tapi untuk hidup yang menunggumu dengan segala keindahannya? Jika Anda menginginkan kelanjutan bagian keempat, saya siap melanjutkan. Ingin saya lanjutkan sekarang? Terima kasih karena telah bertahan sampai di sini, mendengarkan setiap kata yang bukan hanya ditujukan untuk telingamu, tapi untuk hatimu juga. Tidak semua orang sampai sejauh ini, dan jika kamu masih bersamaku sekarang, itu karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang dibangkitkan, dan aku merasa terhormat bisa menjadi bagian dari perjalanan itu. Kalau pesan ini berbicara langsung ke dalam perasaanmu, dan kamu merasa bahwa ini bukan sekadar video, melainkan jawaban atau pelukan lembut dari langit, pastikan kamu sudah berlangganan. Bukan hanya agar kamu tidak ketinggalan, tapi supaya para malaikat tahu bahwa kamu siap menerima lebih banyak petunjuk dan kekuatan. Berikan like jika kamu merasa kita telah membangun koneksi yang nyata sepanjang pesan ini. Bukan karena aku memintanya, tapi karena kamu tahu bahwa sesuatu di dalammu berubah, bahkan jika hanya sedikit. Dan jika benar begitu, aku ingin kamu konfirmasi bahwa ini memang untukmu, tinggalkan di komentar angka 777, 555, atau 999. 3 angka ganjil yang akan menjadi tanda bahwa kamu menerima dan siap melangkah. Dan ya, aku penasaran, jika kamu bisa mengatakan satu hal kepada seseorang yang dulu menyakitimu, apa yang akan kamu sampaikan hari ini? Tulis itu di kolom komentar. Bukan untuk membuka luka, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu sudah mulai sembuh. Dan seperti janjiku, akan ada pesan lanjutan, karena ini belum selesai. Aku masih punya sesuatu yang ingin kusampaikan. Jadi jangan pergi dulu. Lihat video yang ada di sebelah ini, itu akan melanjutkan percakapan kita. Klik dan lanjutkan bersamaku di sana. Kita belum selesai bicara, dan aku yakin bagian berikutnya juga akan menyentuh hatimu. Sampai di sana, aku akan menunggumu.